Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, hari Selasa pekan kelima Paskah 17 Mei 2022. Bacaan dari Injil Yohanes bab 14 ayat 27 sampai 31a. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa Aku telah berkata kepadamu, Aku pergi, tetapi Aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi Aku, kamu tentu akan bersukacita karena Aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada Aku. Sekarang juga Aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya. Tidak banyak lagi Aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, namun ia tidak berkuasa sedikitpun atas diriku. Tetapi dunia harus tahu bahwa Aku mengasihi Bapa, dan bahwa Aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Bapak Trianto Thomas dari Paroki Santo Yohanes Pemandi, Janti, Malang. Selamat mendengarkan. Halo, selamat berjumpa kembali, khususnya pendengar setia Sikat Sabda Iman Katolik. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, pada hari ini dalam bacaan Injil, kata kunci yang bisa kita dapatkan adalah damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, suasana damai sejahtera itu pasti siapapun di dunia ini sangat mengharapkan bisa dialami. Karena kita tahu, suasana damai adalah suasana yang begitu dirindukan dalam setiap persiaran ini. Karena dengan perdamaian dan sejahtera, maka hidup kita akan normal, hidup kita akan wajar, dan yang tak kalah penting adalah hidup kita akan bermakna bagi sesama kita. Damai sejahtera bukan berada di luar diri kita, tetapi damai sejahtera itu selalu muncul dan berawal dalam setiap diri kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Allah, pada bacaan tadi jelas-jelas dikatakan bahwa dalam suasana kehidupan ini, Yesus selalu mengingatkan, janganlah gelisah dan gentar hatimu.
Karena ketika itu muncul, berarti rasa damai sejahtera tidak akan kita hadirkan, minimal untuk kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari pendengar Sikat yang setia, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa setiap orang merindukan rasa damai, sejahtera dalam hati. Karena dengan suasana seperti itu, maka kita bisa menjalani persiaran ini dengan segala konsekuensi. Kita akan menemukan, bahkan bisa menyebarkan rasa damai dan sejahtera itu untuk sekitar kehidupan kita. Bapak Ibu, tentunya dengan rasa damai tadi, kita akan bisa hidup semakin tenang, tidak gelisah. Karena tadi juga kita dengar bahwa sekiranya kamu mengasihi Tuhan, maka kita akan menemukan sukacita. Mengasihi Tuhan berarti kita benar-benar harus mempercayakan seluruh perjalanan hidup kita kepadanya. Bagaimana dalam hidup kita sehari-hari kita bisa melihat contoh-contoh baik yang dilakukan oleh sesama kita maupun orang-orang kudus yang ada di sekitar kita juga. Bahwa setiap orang tentunya diundang untuk menjadi pembawa damai sejahtera bagi diri kita sendiri dan bagi sesama kita. Karena dengan damai dan sejahtera yang kita pancarkan, maka kita akan menghalau yang namanya rasa benci, kemudian apa yang kita alami, misalnya sebuah penghinaan, maka kita bisa mengubah atau membuat perbuatan-perbuatan sebaliknya, membawa pengampunan, membawa kerukunan, sehingga di sana terjadi keseimbangan hidup. Dan tentunya kita pun dalam persiaran ini bisa mengarahkan diri kita sendiri khususnya sesama kita untuk mendapatkan sebuah kepastian, membawa kebenaran, membawa pengharapan, dan tak lain lagi kita sebagai sumber kegembiraan selain Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari pendengar Sikat yang setia, mari melalui bacaan yang baru saja kita dengar, kita bisa mengkonkretkan damai sejahtera yang ditinggalkannya kepada kita. Karena dengan damai sejahtera itu kita akan bisa menjadi sumber kebahagiaan, sumber kedamaian, minimal untuk diri kita sendiri, dan yang tak kalah penting dalam persiaran kita ini, kita berada di lingkungan sesama kita. Semoga seperti yang kita
bahas pada pagi hari ini, damai sejahtera selalu menggema di dalam hidup kita. Janganlah kita menjadi gelisah ketika harus berhadapan dengan permasalahan-permasalahan yang menjadi konsekuensi persiaran yang kita jalani sesuai dengan tugas dan kewajiban kita. Dan semoga ketika kita percaya bahwa sumber damai sejahtera adalah Yesus dan kita bisa merealisasikannya dalam persiaran ini, maka kita pun bisa menjadi terang, menjadi cahaya bagi hidup diri kita sendiri dan sesama kita yang ada di sekitar kita. Mari kita berjuang bagaimana kita menjadi pembawa terang. Dan dengan demikian kita pun bisa atau sudah berupaya untuk berkontribusi. Sebagai orang yang beriman kepada Yesus, ternyata kita pun bisa memunculkan, menyebarkan aura damai sejahtera dalam kehidupan kita dengan situasi dan kondisi seperti saat ini. Semoga perjuangan kita untuk menjadi pembawa damai sejahtera di lingkungan kita bisa kita konkretkan. Terima kasih, berkah dalam.